Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam renungan embun pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Renungan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang 29. Demikian firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, ayat ini merupakan bagian dari kitab Amsal yang banyak memberikan nasihat bijaksana tentang bagaimana menjalani hidup dengan hikmat. Di dalam nats ini menekankan pentingnya kerja keras, keahlian dan ketekunan dalam pekerjaan kita. Dalam ayat ini kita diajarkan bahwa seseorang yang ahli dan berdedikasi dalam pekerjaannya akan mendapatkan pengakuan dan dihormati orang-orang besar, bahkan oleh raja-raja sekalipun. Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki keterampilan dan dedikasi dan ketekunan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Orang yang cakap yang mengerjakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab akan mendapatkan penghargaan yang layak. Mereka tidak hanya akan dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga akan mendapat kesempatan untuk berdiri di hadapan orang-orang besar. Di dalam renungan kita pada nats ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah ayat ini menekankan pentingnya kualitas dalam pekerjaan kita. Seorang yang cakap adalah seorang yang tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan keahlian dan keterampilan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menampilkan kualitas di dalam pekerjaan kita. Kita harus cetak prestasi, itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Dan kita harus membawa dampak di dalam dunia ini melalui karya-karya yang nyata kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan melalui kualitas pekerjaan kita akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Hal yang kedua adalah di dalam nats ini menunjukkan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya akan mendapatkan kesempatan untuk berdiri di hadapan raja-raja. Ini berarti bahwa pengakuan dan kesempatan besar datang kepada mereka yang menunjukkan keunggulan dalam apa yang mereka lakukan. Kesempatan untuk berdiri di hadapan orang-orang besar tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari dedikasi, ketekunan dan konsistensi dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Hal yang ketiga adalah di dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur oleh keberhasilan materi, tetapi juga oleh integritas dan etos kerja kita. Bekerja dengan cakap juga berarti bekerja dengan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi. Dalam pandangan Alkitab, sukses bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang bagaimana kita mencapai puncak itu. Hal yang keempat adalah di dalam nats ini bisa menjadi panggilan bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita. Tuhan memanggil kita untuk menggunakan talenta yang telah Dia berikan dengan maksimal. Setiap orang memiliki panggilan unik, dan ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita sedang memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, renungan pagi ini mengajak kita untuk merenungkan apakah kita sudah bekerja dengan sepenuh hati, dengan semangat untuk memberikan yang terbaik. Tuhan menghargai orang yang bekerja dengan tekun dan cakap, dan Dia akan menempatkan mereka di posisi yang layak. Sebab di dalam nats ini mengingatkan kita akan pentingnya bekerja dengan cakap dan berkomitmen. Ketika kita bekerja dengan kualitas, integritas dan dedikasi, Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan bagi kita. Kita akan mendapat pengakuan dan berdiri di hadapan orang-orang besar. Namun lebih dari itu, kita akan menyenangkan hati Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, yang memperhatikan setiap pekerjaan kita. Untuk itu, mari kita mulai hari dengan komitmen untuk bekerja dengan penuh kesungguhan, tanpa mengeluh, tanpa menunda-nunda. Kita diajak untuk menjadi orang yang dapat diandalkan dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dengan begitu kita tidak hanya akan dihargai oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan yang melihat hati dan usaha kita.
Mari kita terus berupaya menjadi orang yang cakap dalam pekerjaan kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Bapa di surga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai mengawali keluar masukmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya Pendeta Zalhu di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Maranatha.